Ayo mulai Tante Indah. Ya, mulai ya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi Pastira. Kita patut bersyukur pada Tuhan atas kesempatan yang kita masih diberikan untuk bersekutu meskipun secara virtual. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari dalam tahun baru ini yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi? Kita hanya bisa berharap dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa ada menyertai kita dalam perjalanan kita. Tema hari ini adalah Enjoy It. Nanti akan diuraikan oleh Pastira. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 21 ayat 1 dan 2 yang akan dipandu oleh Pak Tinut. Ku diberikan hidup baru oleh Tuhanku, iramalah haleluya, hatiku bersukacitalah, 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 hatiku bersukacitalah di dalam Tuhan. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga aku bagiku. Hatiku bersukacitalah, 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 hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhan. Mari kita naikkan doa pembukaan kita. Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan ini di mana kami boleh bersekutu secara virtual. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam persekutuan ini dari awal hingga akhir. Tolong Tuhan sertai agar tidak ada kendala jaringan, gangguan jaringan internet selama persekutuan ini berlangsung. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara yang sampai saat ini tidak bisa ikut dalam persekutuan ini. Mungkin mereka mempunyai masalah keluarga ataupun masalah kesehatan atau hal-hal lain. Kiranya Tuhan menyertai mereka, seperti Engkau menyertai kami semua. Dan ampunkanlah segala dosa kami, Tuhan, yang telah kami lakukan, yang tidak berkenan kepadamu. Doa ini kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat pembuka diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stira, kita nyanyi dari NKB 116. Ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sandaku dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam Saya dapat bersekutu dengan Tuhan. Percayalah dan
kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang padanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Persilahkan Pak Astira menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ada beberapa bapak di sini. Ada Pak Tinut, paling enggak tadi ada Pak Thomas, ada siapa lagi itu saya nggak bisa lihat semuanya ya. Ya, kita akan bersama mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Tanpa kami sadari, barangkali kami sudah tiba di minggu terakhir, Rabu terakhir di bulan Januari. Bulan pertama di tahun ini hampir berlalu. Dan kami mau merenungkannya pada hari ini. Ketika di awal tahun ini kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan pergumulan yang kami belum ketahui. Kiranya firman-Mu boleh memandu kami, boleh memberikan kepada kami pencerahan, boleh memberikan kepada kami kekuatan. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus, hanya dalam bimbingan pertolongan Roh Kudus, kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Ya, baik. Saya mau share screen dulu sebentar. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, tema kita hari ini saya sempat agak bingung tadinya ya. Kita udah tanggal 20, ini tanggal 20 berapa ya? 27 ya, betul ya? 27 Pak, betul. 27 ya. Pak. Ya. Kita masih ngomongin tahun baru ya, wis masih anget ya. Nah, biarpun tahun baru ini tidak pergantiannya nggak seheboh biasanya, nggak seramai biasanya, tapi tetap ya tahun baru biasanya sesuatu yang spesial. Nah, apa yang biasanya orang lakukan di tahun baru? Ayo, Bapak Ibu, ada yang punya jawaban nggak? Tahun baru orang ngapain biasanya? Bikin rencana baru. Bikin rencana baru ya, yang pasti ganti kalender ya. Udah punya kalender baru? Ya. Ya, kalender baru. Biarpun sekarang kayaknya hari-hari berlalu, saya sampai suka lupa hari dan tanggal nih ya. Karena kebanyakan di rumah. Tadi rencana baru. Tepatnya orang itu biasanya paling suka di momen pergantian tahun itu membuat yang namanya resolusi ya. Resolusi itu bukan cuma rencana tetapi ada unsur apa ya? Tekad, janji. Betul ya? Ya. Biasanya resolusi kita di awal tahun yang paling sering itu apa? Ayo. Ayo, kalau awal tahun biasanya resolusi kita nih. Kayak pada malu-malu saya ngaku sendiri ya. Yang udah di atas 40-an tahun biasanya resolusinya satu. Mau lebih kurus dan sehat. Nah ya. Saya kasih garis bawah, tebal, garis miring kata kurusnya. Mau lebih kurus dan sehat. Ya, itu ada yang ketawa-tawa ya. Saya tidak menuduh, jangan-jangan itu juga resolusinya. Saya dari ketawanya kenal itu Ibu Eni itu. Ya. Nah, tapi yang namanya resolusi, nah ada catatannya nih ya. Satu, biasanya resolusi kita itu di akhir tahun tinggal resolusi ya. Ini contohnya, contoh meme-nya ya, contoh apa sih kalau meme itu gambar tulisan yang memang dibuat untuk bahan ketawaan ya.
Tulis saya gini nih, resolusi 2018 ini dibikin tahun 2018 rupanya adalah melanjutkan resolusi 2017 yang disusun sejak 2016 setelah direncanakan mulai 2015 dalam rangka menjalankan strategi 2014 yang sudah dicita-citakan sejak 2013 padahal sudah terpikir di tahun 2012 untuk dijalankan sejak 2011. Jadi intinya apa? Udah jalanin belum tuh? Belum. Iya, itu biasanya resolusi kita kebanyakan begitu tuh ya. Tinggal resolusi. Tapi lucunya tiap tahun ya tetap orang membuat resolusi. Nah, misalnya tahun 2020 ini saya nggak tahu, saya bayangkan dibuat mungkin ada catatannya. Bulan November 2019 orang Amerika 2000 orang dewasa waktu ditanya apa resolusimu di tahun 2020 ya. 51% menjawab akan mengatur keuangan lebih baik. 51% juga bilang akan makan lebih sehat. 50% akan jadi lebih aktif. 42% mau lebih kurus ya, mengurangi berat, bukan benar ya. Eat healthier, be more active, lose weight gitu ya. 38% improve mental well-being ya, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan hubungan relasi sosial, belajar hal yang baru, lebih eco-friendly, lebih ramah lingkungan. Ini resolusi 2000-an orang Amerika di menjelang akhir 2019. Tetapi Ibu Bapak, kita pasti sudah tahu sekarang. Ini kan resolusi tahun lalu nih ya. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? Pandemi. Ya. Tidak dilakukan. Semua resolusi itu saya yakin sebagian besar batal. Ambiar kalau kata orang ya. Orang sekarang ya. Semua cancel. Ya. Dan itu yang kita alami mungkin tahun lalu. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tetapi saya yakin sebagian besar mengalami. Cancel. Mau liburan harus di-cancel. Mau apa lagi? Mau buka usaha baru di-cancel. Anak mestinya sekolah di-cancel. Ya, ini terutama kalau dari yang saya dan istri banyak ngobrol itu yang punya anak usia akan masuk apa namanya playgroup ya, 2, 3 itu kan biasanya mau sekolah ya, semua menunda di rumah aja ya, dan sekolah online. Kalau Anda coba bayangkan Anda punya anak 2-3 tahun atau punya cucu umur 2-3 tahun suruh sekolah online, saya yakin yang terjadi huru hara gitu ya. Saya punya keponakan umur 6 kelas 1 SD, sekolah online itu dia bisa tiba-tiba dia pura-pura geser-geser mouse, lalu dia pencet tombol leave meeting misalnya. Ya. Kepencet katanya gitu ya. Atau dia pura-pura tidak sengaja nyenggol tombol power komputer jadi mati ya. Karena dia bosen sekolah gitu ya. Apalagi kalau anak kecil. Cancel. Apalagi Anda yang tadinya punya rencana misalnya mungkin kalau menikah udah nggak ada di sini. Yang menikahkan anak dengan resepsi yang mengundang kerabat, saudara, cancel. Tadi baru nyinggung-nyinggung ya. Cynthia, tahun ini gimana? Cancel. Di rumah saja masing-masing. Makan dodolnya di rumah aja ya, sambil buka Zoom paling. Saya kalau mimpin kebaktian pernikahan, saya selalu katakan ke pengantin yang menikah, dulu saya punya cita-cita kalau menikah nggak banyak-banyak orang hadir, 20-30 paling pol. Tidak kesampaian, gara-gara jadi pendeta yang datang berkali-kali lipatnya ya, kalau Anda masih ingat ya, 2000-an. Sekarang kalian yang kedapatan, tanpa sengaja kedapatan cita-cita saya. Menikah di gereja hanya keluarga saja yang datang, ya, keluarga dekat lagi. Cuman tidak lebih dari 20 orang. Sudah termasuk pendeta dan penatua dan tukang foto. Cancel. Kita mungkin punya rencana
melakukan ini dan itu ya, studi, belajar, pergi ke luar negeri, pergi ke kota lain bersama orang-orang terkasih, cancel. Barangkali ada yang mungkin harus dirawat malah, atau malah ada yang harus meninggal dunia. Itu kenyataannya. Ya, apa pelajaran yang bisa kita petik? Sebetulnya ini bukan hal baru, tetapi barangkali pandemi ini makin mengingatkan kita, tidak semua hal yang kita rencanakan akan terwujud. Dan kadang-kadang kita tidak siap dengan hal ini. Ya, kita nggak terlampau menghayati hal ini sampai pandemi ini. Ya, ini pelajaran penting. Dan kalau kita tidak siap, maka yang terjadi adalah ini yang mungkin dialami oleh banyak orang saat ini, ya, stres, ya, tertekan, merasa hidup ini ya kehilangan makna, kehilangan sukacitanya. Ya, tema kita kan bicara soal joy sebetulnya, ya, bersukacita. Nah, lalu apa yang mestinya kita kerjakan, Bapak Ibu? Nah, saya hari ini mau mengajak kita memperhatikan satu kitab dalam Alkitab yang kalau menurut pengamatan saya bukan kitab favorit kebanyakan orang, ya. Orang Kristen itu sukanya kitab Mazmur misalnya, yang indah, kedengarannya bagus gitu ya, Tuhan adalah gembala yang baik, kitab yang bicara tentang janji Tuhan dan sebagainya. Tapi ini salah satu kitab favorit saya, yaitu kitab yang namanya Pengkhotbah. Pengkhotbah, ya, Ecclesiastes bahasa Inggrisnya. Nah, kitab Pengkhotbah ini salah satu kitab yang orang agak kurang suka baca karena ada beberapa salah paham mungkin tentang kitab ini. Yang pertama, salah paham yang sepele sebetulnya dari judul kitabnya. Kalau Anda dengar kata pengkhotbah, bayangannya apa nih? Atau siapa yang Anda bayangkan nih? Kok saya langsung ingat bapak kita ini. Oh ya, kalau lagi khotbah kan ekspresinya, ya, mata, hidung, kumis beliau itu kan bergerak semua. Itu ekspresif sekali, ya. Biarpun sekarang kalau khotbah udah dikasih masker, tetap Anda masih bisa lihat ekspresinya. Kalau saya orangnya nggak terlalu ekspresif soal itu. Ya. Kita bayangin pengkhotbah ini adalah seorang pendeta, ya, seorang imam. Tapi sebetulnya agak kurang pas, Bapak Ibu, ya, karena tidak 100% keliru, tetapi tidak 100% tepat. Karena kitab Pengkhotbah ini, kalau judul bahasa Ibraninya itu, bahasa aslinya itu adalah Kohelet. Kohelet. Kata Kohelet itu artinya seorang pengajar, pembicara, orang yang berbicara di depan orang banyak atau umat. Jadi ya bisa pendeta, bisa dosen, kalau zaman sekarang, ya, bisa siapa aja, ya, bisa orang yang ngasih ceramah, seperti itu. Kohelet, ya. Kita biasanya kalau di sekolah teologi tidak pakai istilah pengkhotbah, tapi pakai namanya ini, ya, Kohelet ini. Salah kaprah yang kedua, tidak 100% keliru, tetapi juga tidak 100% tepat, adalah bahwa kitab ini ditulis sepenuhnya oleh Raja Salomo. Nah, tidak 100% keliru, karena memang kalau kita baca kitab Pengkhotbah, ada semacam petunjuk, ya, bahwa dia itu disebutnya anak Daud dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca isinya, biarpun Raja Salomo terkenal dengan kebijaksanaannya, kayaknya ada beberapa bagian yang bukan berasal dari Salomo, ya. Jadi adalah hal yang wajar, ini supaya kita tahu bahwa yang namanya kitab-kitab kuno itu tidak selalu ditulis oleh orang yang namanya dipasang di situ. Bisa jadi ada bagian yang didapat atau yang berasal dari orang itu, misalnya kita sebutlah kitab Pengkhotbah, ya. Mungkin ada bagian dari Salomo, tetapi juga bagian besarnya barangkali bukan dari Salomo. Jadi waktu itu wajar, umum, seorang penulis kitab itu meminjam nama orang lain yang lebih beken, ya, lebih terkenal. Misalnya kalau Anda baca kitab Nabi Yesaya, itu tidak semuanya berasal dari Yesaya. Kalau dalam studi teologi itu, kesimpulan akhirnya Yesaya itu bisa dibagi jadi 2 atau 3 bagian, di mana hanya sepertiga yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Sisanya ditulis oleh murid-muridnya, tetapi dialamatkan atau
istilahnya dipinjamlah mulutnya Yesaya ini untuk menyampaikan apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya ini. Demikian juga dengan kitab Pengkhotbah. Ya, sebagian besar isinya diduga bukan berasal dari Salomo, tapi nama beberapa pemikiran Salomo dipinjam, ya, supaya tulisan ini lebih bisa diterima orang. Ya, kalau zaman sekarang Anda dengar atau baca sesuatu yang mencurigakan, Anda tinggal cari di Google nih ya, ini hoax atau bukan. Ya, kalau misalnya dibilang di dalam vaksin itu ada chipnya, itu hoax atau bukan, gampang cari di Google. Zaman dulu tidak bisa ya, jadi orang dengan lebih mudah bisa menerima hal seperti itu, dan toh bukan hal yang jelek juga ya, isinya tetap sesuatu yang baik. Nah, salah kaprah yang paling penting dari kitab Pengkhotbah adalah bahwa kitab ini bukan kitab yang baik ya. Saya pernah membaca misalnya dalam sejarah gereja sempat ada masa di mana kitab Pengkhotbah itu dilarang untuk dipelajari atau dikhotbahkan. Kenapa? Karena orang sering menyimpulkan kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang bicara tentang kesia-siaan saja. Ya, karena memang ayatnya mengatakan demikian. Dari awal sekali kitab Pengkhotbah sudah bicara begitu. Pengkhotbah 1 ayat 2 mengatakan kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ya. Kata sia-sia itu dalam bahasa Ibrani dari kata habel, artinya uap, kabut, asap. Artinya sesuatu yang ada tetapi dengan cepat dia hilang. Ya. Nanti kalau sudah kita hubungkan, Pengkhotbah bicara sangat kuat tentang kesementaraan hidup. Nah, tapi ini membuat orang lalu menyimpulkan, lalu buat apa kita baca ya? Kalau semuanya sia-sia, semuanya percuma. Buat apa kita pelajari? Dan Pengkhotbah karenanya sering dituduh sebagai kitab yang pesimis, ya, pesimistik. Ya, pesimis itu artinya apa ya? Ya ngapainlah hidup gitu ya? Toh akhirnya mati, misalnya orang mengatakan begitu. Ya, buat apa susah-susah belajar? Ya, toh akhirnya ya nggak ada gunanya misalnya gitu. Jadi itu mungkin kesalahpahaman yang paling umum tentang kitab Pengkhotbah. Padahal sebetulnya tidak harus demikian ya. Pengkhotbah ini kitab yang sangat menarik dan buat saya salah satu kitab yang paling jujur bicara tentang kehidupan kita. Nah, siapa Kohelet? Ini yang kita akan renungkan. Siapakah tokoh yang kita sebut Pengkhotbah itu? Di Pengkhotbah pasal 1, jadi saya tidak mengambil satu bagian Alkitab khusus dari Pengkhotbah, ada beberapa yang akan kita renungkan. Kita menjumpai bahwa Pengkhotbah itu adalah seorang yang awal mulanya memandang hidup dengan amat sangat optimistik. Ya. Pengkhotbah 1 ayat 3 dicatat, dia katakan dia itu adalah orang yang berusaha dengan jeripayah. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang berusaha dengan jeripayah itu kalau dia kerja nggak cuma asalan, nggak cuma sekadarnya, tetapi memang benar-benar mencurahkan segenap tenaga, pikiran, energi, hati dalam pekerjaannya. Lalu dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, dan ini mungkin yang salah satu yang membuat orang mengkait-kaitkannya dengan Raja Salomo ya, pasal 2 ayat 4 sampai 8. Apa yang dilakukan Pengkhotbah? Dikatakan dia mendirikan rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, menanaminya dengan rupa pohon dan buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak. Ya, zaman dulu itu hal yang biasa. Laki-laki dan perempuan. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak, emas, harta-harta benda, raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Ya, gundik itu tahu lah ya, gundik ya. Anak sekarang nggak ngerti gundik ya. Gundik itu bukan yang di kulit ya, itu apa? Gudik ya.
Itu kalau itu. Ya, gundik selir, ya, banyak istri, sebutlah begitu. Sehingga apa hasilnya? Pengkhotbah 2 ayat 9 mencatat, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Jadi pengkhotbah ini, Kohelet ini adalah orang yang luar biasa, sukses. Ya, kalau sekarang siapa ya kira-kira ini ya? Orang yang hebat, sukses. Sandiaga kali ya. Si Uno ya, mungkin itu. Atau siapa ya kalau di Indonesia itu orang kaya nomor 1 ya, siapa sekarang? Jarum, Pak. Jarum ya, Hartono. Luar negeri, di dunia katanya sekarang orang paling kaya itu yang tercatat namanya, sebelumnya itu Jeff Bezos, itu bosnya Amazon. Sekarang namanya Elon Musk. Elon Musk itu yang mendirikan perusahaan mobil yang namanya Tesla, ya, perusahaan mobil listrik. Listrik. Itu kalau Anda hoki atau mau nyoba, order deh itu ya, Bluebird yang Tesla. Cuma punya satu sih mereka ya, Bluebird Tesla itu, mobil listrik. Harganya miliaran itu. Nah, jadi kalau dari kacamata kita sekarang, harusnya pengkhotbah ini, si Kohelet ini orang yang bagaimana? Kalau punya semua ini ya, dia mencurahkan tenaganya untuk kerja keras, melakukan pekerjaan besar, punya segalanya. Mestinya dia gimana dong? Perasaannya apa dia? Harusnya dia merasa apa? Bahagia. Bahagia, happy. Tapi apa yang terjadi? Ya, kalau kita baca, mana ya? Saya belum membuatnya ya. Kalau kita baca, justru bukan demikian, ya. Kalau kita baca di pasal 2 ayat ke mana nih? Saya lupa menuliskannya, nggak ketulis. Di pasal 2 ayat 17 misalnya, mau nggak mau Ibu Bapak harus buka Alkitab. Di situ dicatat, oleh sebab itu aku membenci hidup. Coba bayangin, orang yang punya semua ini bisa membenci hidup. Ayat 18, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Dia tidak suka dengan apa yang dia kerjakan. Ayat 20, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Apa yang terjadi? Dia merasa tidak bahagia, ya. Dia tidak suka dengan apa yang ia kerjakan. Dia tidak suka dengan apa yang ia capai. Dia merasa segalanya sia-sia. Nah, sampai terjadi sesuatu yang penting. Apa itu? Yaitu bahwa pengkhotbah dikatakan di ayat 11, ketika aku meneliti. Nah, kata meneliti ini dari kata bahasa Ibrani. Pana'ah, artinya menelaah, mengevaluasi, ya. Dia melihat lagi hidupnya, lalu kemudian dia lihat, rupanya dalam hidup yang sia-sia ini, yang apa tadi, habal ya, yang seperti uap, sebentar ada, sebentar tidak ada lagi, ada loh hal-hal yang perlu dan bisa disyukuri, diapresiasi. Apa itu? Yaitu hal-hal yang justru kelihatannya kecil, sederhana, dan biasa-biasa. Maka kemudian kalau kita baca pengkhotbah, ada perubahan tone, ya. Tone itu nadanya, ya. Apa yang dia katakan jadi berubah. Kalau sebelumnya
ini ya. Pengkhotbah ya, melakukan dengan berusaha, dengan jeripayah, habis-habisan kerja kelas, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan seterusnya. Maka di Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10 dicatat gini, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Kata yang sia-sia ini tadi ya, hebel, yang sebentar ada, sebentar tidak akan ada lagi. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk kau kerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi Anda bisa menangkap ya, Bapak Ibu, bedanya pengkhotbah di sebelah kiri, dia inginnya melakukan hal-hal besar, hal-hal hebat, pekerjaan-pekerjaan besar, mencari hikmat yang besar, ya, mengumpulkan semuanya. Di sini dia bilang, nikmatilah hidupmu, makanlah rotimu dengan sukacita dan minumlah anggurmu dengan senang. Ya, biarlah selalu putih pakaianmu. Kalau putih pakaianmu ini sebetulnya sebuah kontras, karena kan pengkhotbah itu dibayangkan tadinya orang yang sukses, yang kaya, bahkan raja yang biasanya mengenakan pakaian yang yang mewah, yang berkilauan ya, yang penuh dengan pernak-pernik. Sekarang dikatakan biarlah selalu putih pakaianmu. Kalau putih itu kan apa ya? Simple ya, clean ya, bersih gitu. Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Kalau minyak itu dalam tradisi Ibrani itu selalu melambangkan sesuatu yang yang segar ya. Kita ingat ketika Tuhan Yesus bicara tentang berpuasa, kalau orang Yahudi suka pas puasa sengaja membuat mukanya muram, kata Tuhan Yesus, justru kalau kamu berpuasa cuci muka, minyakilah kepalamu supaya jangan ada orang tahu kalau kamu lagi puasa. Ya, artinya jalanilah dengan penuh sukacita gitu. Nikmatilah hidupmu yang sia-sia, yang hebel tadi, yang hanya sementara, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Ya, nikmatilah. Karena itu itulah bahagianmu ya. Lalu Pengkhotbah 9 ayat berapa? Saya kayaknya lupa ada yang kepotong di ayat 9 ini ya. Ayat 9 ya. Saya kayaknya kurang nih, ada satu ayat nih. Nikmatilah hidupmu dengan istri yang Kau kasihi. Ini mohon maaf ya, saya jadi ngelupain istri ya. Istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Kalau tadinya dia ini typo lagi. Kalau tadinya dia bicara tentang mengumpulkan gundik yang banyak, sekarang dia bilang nikmatilah hidupmu dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia gitu ya. Segala sesuatu yang diberikan padamu kerjakanlah dan seterusnya. Jadi apa yang kita baca di sini? Kohelet, pengkhotbah, ini bukan orang yang pesimis, Bapak Ibu. Tapi dia juga bukan orang yang optimis berlebihan. Sebaliknya, dia adalah orang yang realistis dan tetap punya pengharapan. Dan yang paling penting, mungkin dalam kaitan dengan tema kita hari ini adalah, dia adalah orang yang mengajak, pengkhotbah selalu mengajak kita untuk mensyukuri dan menikmati hidup pemberian Tuhan dengan segala up and down-nya, dengan segala positif negatifnya, ya, tawa tangis. Ya, hidup ini memang hebel katanya ya. Hidup ini sementara, tetapi nikmatilah. Ya. Catatannya yang paling utama dengan hati yang senang. Ayat 7 tadi ya.
Kalau tema kita kan enjoy it ya, dengan sukacita, dengan hati yang senang. Jalanilah hidup ini dengan segala tantangan dan pergumulannya ya. Raihlah hidup kita ya. Makanlah rotimu, minumlah anggurmu, itu kata pengkhotbah, dengan hati yang gembira karena Allah telah berkenan dalam kehidupanmu ya. Allah telah berkenan akan kehidupanmu, kata pengkhotbah. Ya. Setiap hari adalah hari pemberian Tuhan. Jadikanlah hari itu berarti. Jadikanlah setiap hari pemberian Tuhan itu berarti. Biarpun mungkin tidak seperti yang kita bayangkan dan kita rencanakan semula. Itu pesan penting kita di awal tahun 2021 ini. Mungkin tahun ini bukan seperti yang kita rencanakan. Ya. Mungkin hidup kita di tahun kemarin juga bukan seperti yang kita rencanakan, kita resolusikan semula. Tetapi apapun yang terjadi, jadikanlah setiap hari sebagai hari anugerah Tuhan yang kita rengkuh, kita jalani dengan penuh rasa syukur. Dengan hati yang senang, itu lagi ya catatan saya yang harus kita ingat. Dengan hati yang senang. Kalau dengan hati yang senang tuh ya Bapak Ibu ya, mau makan steak ya, nah, mau makannya, ini bukan iklan ya, saya nyari foto aja yang gampang di handphone saya ya, begini ya, atau makannya nasi pakai teri sama sayur pare. Nah, pasti semua dengan penuh sukacita, rasanya enak ya, nikmat. Kenapa? Karena bayangkan satu hari kita nggak akan bisa makan lagi, itu ya. Jadi biarpun cuma teri sama apa nih, pare ya, wah, makanlah dengan hati yang senang ya. Kira-kira kayak dia nih kalau lagi makan ya. Nah ini kalau makan ini lahap ya. Kuncinya dengan hati yang senang. Sekali lagi saya ulang ya. Sama nih saya ya, biarpun ya mungkin punya harapan ya, dapatnya seperti bintang film Korea. Saya sebenarnya nggak banyak tahu sih, saya cuma tahu satu doang nih ya, siapa namanya, Song Hye Kyo. Nah, ya, ini gara-gara istri juga nih ya. Ya. Siapapun sekarang yang ada di sebelah Anda, syukurilah ya dengan hati yang senang. Kalau sebelah saya yang ada ini nih ya. Ya, disyukuri dengan hati yang senang ya. Kalau hati senang seperti dia. Nah, Wah, pinter Nari. ya. Dengan hati yang senang, mau pandemi mau apapun, goyang terus. Ya. Namanya apa-apanya ngajarin. Apapun yang kita alami setiap hari, jadikan hal yang terbaik, semuanya dengan hati yang senang. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita selalu. Amin. Amin. Pastira langsung saja dengan doa syafaat. Ya, mari Ibu Bapak kita bersiap, kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memimpin kami setiap hari. Apapun yang kami jalani, apapun yang kami alami, kami percaya semuanya Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Semuanya Tuhan yang memimpin. Dan Tuhan yang akan terus memberikan yang terbaik bagi kami.
Sekalipun kami mengalami pasang surut kehidupan, apa yang kami rencanakan tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Tapi kami percaya setiap hari baru adalah anugerah Tuhan yang biarlah kami jalani dengan hati yang gembira, hati yang bersukacita, dan kami jadikan hari yang terbaik setiap hari. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang mulai dilakukan. Kami tahu ini masih merupakan sebuah perjalanan yang panjang, karena itu biarlah kami juga boleh mengambil peran dengan melakukan tanggung jawab kami menjaga kesehatan, menjaga gaya hidup yang sehat, sehingga pada akhirnya semua yang diusahakan menjadi baik hanya karena berkat dan anugerah pimpinan Tuhan. Hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, untuk kami semua yang sampai hari ini masih harus beribadah, bersekutu secara online. Kami percaya, biarpun ini bukan hal yang mudah, tapi Tuhan akan mampukan kami untuk melewati semua ini bersama-sama, sehingga ketika tiba waktunya, kami boleh berkumpul, berjumpa kembali dengan keadaan yang baik. Kami juga mau berdoa bagi kami semua yang ada di sini, sebagai bagian dari persekutuan dewasa. Kami mau berdoa untuk Ibu Titik Sri Wahyuni yang berulang tahun, tanggal 24. Biarlah Tuhan yang berkati kehidupan Ibu Titik seperti tahun-tahun yang sudah ia jalani, Tuhan akan pimpin di tahun-tahun yang akan datang. Kami berdoa untuk Pak Sim Kosasi dan Ibu Miranda yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-24 kemarin juga. Tuhan yang berkati tahun-tahun pernikahan mereka yang akan datang, sebagaimana Tuhan sudah berkati tahun yang sudah mereka lewati. Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam berbagai kelemahan fisik karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Lina Sucipto, Ibu Angel, Bapak Henry Darmawan, Bapak Haryanto, Ibu Damayanti, Ibu Titin Susiani, Saudara Dion, Ibu Indah, Ibu Teresia Liliana, Ibu Amelia, dan keluarga mereka. Kami berdoa untuk Ibu Sinca, Kakak Ibu Yani. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang memberikan apa yang baik bagi mereka dan keluarga yang mendukung mereka. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Astari, anak dari Ibu Esther Sugiaman, yang direncanakan akan melahirkan pada pertengahan Maret tahun ini. Kami percaya bahwa kelahiran anak ini adalah berkat bagi keluarga, maka Tuhan akan memberkati orang tua, Tuhan akan memberkati anak yang akan dilahirkan agar semuanya boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk kami semua yang ada di ruangan ini, di tengah pergumulan hidup kami, kesehatan, ekonomi, keluarga, pendidikan anak cucu kami. Kami percaya Tuhan akan terus berjalan bersama kami setiap hari, hari demi hari. Tuhan akan pimpin dan kuatkan kami. Karena itu biarlah kami percayakan kehidupan kami percayakan doa-doa kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Setira untuk renungan firman-Nya. Sekarang kita akan membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Sebelumnya saya akan bacakan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan ini kita bisa sampaikan dengan cara mengumpulkan dalam envelope, dan nanti pada suatu hari kita bisa berkumpul kembali di gereja, kita boleh membawanya. Atau bisa juga dengan transfer rekening BCA nomor 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Atau bisa juga dengan scan QRIS, ya, yang ada tertera di screen ini. Mari sebelum kita bawa persembahan, kita akan menyanyi dari menyanyi
akan diiringi oleh angklung Soli Deo Gloria, Aku Mau Bersyukur. Doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Ayan. Mari Ibu Ayan, silakan. Ya, makasih Oma. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapak. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai bukti ungkapan syukur ya Bapak, kami hendak memberikan persembahan berupa materi. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini ya Bapak, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan untuk doa penutup dan berkat. Tante Indah, Ya. Tante Indah, lagu Ya. pengutusan dulu. Lagu pengutusan dulu. Lagu pengutusan. Ya, lagu pengutusan dulu baru doa penutup pasti. Oh ya. Lagunya dari NKB 49 ayat 1 dan 2. Silakan Pak Tinut. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya menghadapkan, karena surya akan lenyap. Gelisah akan masa menjelang, ku berjalan kata Yesus, banyak hal dalam masa menjelang, tapi strategiku ini tangan Tuhan yang tegak. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik,
dan beban makin nampak lama. Di sana ladang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri sedang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang megah. Silakan, Pak Setira. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Biarlah kami juga belajar menjalani setiap hari hanya dengan berkat dan anugerah Tuhan. Setiap hari kami syukuri sebagai hari baru anugerah Tuhan untuk kehidupan kami. Karena itu biarlah kami selalu menyandarkan hidup pada berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua kini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Saya persilahkan kepada pengurus yang akan menyampaikan pengumuman. Berisik ya. Kenapa sih? Berisik. Berisik. Selamat pagi Bapak Ibu. Pengumuman untuk persekutuan dewasa minggu depan, tanggal 3 Februari, yang akan dilayani oleh Pendeta Vita Sutanto dengan tema takjub pada puasa Allah. Liturgos Ibu Ege dan doa persembahan oleh Ibu Lina Hirawan. Ada satu lagi pengumuman dari bidang kebersamaan. Silakan Ibu Wati. Wati. Halo Bu Wati. Selamat siang Ibu Bapak semua. Ini hanya mau mengingatkan saja, kita dalam rangka mau merayakan Sintia tanggal 12 Februari, juga Valentine 14 Februari kan berdekatan, terus kita kan akan mengadakan persekutuan tanggal 17. Nah, kita tuh mengadakan lomba foto dengan tema kasih sayang. Bisa foto sama pasangan, anak, atau bahkan cucu. Nah, foto itu nanti dilombakan dengan kriterianya pose dan ada kata-kata. Kata-kata tuh nanti ibu-ibu ya mengarang sendiri gitu. Kata-katanya apa kira-kira kalau fotonya sama suami, atau sama anak, atau sama cucu, kan pasti beda kata-katanya. Terus bagi ibu-ibu atau bapak yang ada kendala dalam memasukkan
kata-kata tadi ke dalam foto, karena kan ini ada hubungannya dengan teknologi. Nah, kami panitia bisa bantu. Ibu pokoknya kirimnya cuma foto, atau Bapak juga kirimnya cuma foto dan kata-katanya Ibu Bapak semua yang karang. Nanti kami bantu masukkan. Kira-kira seperti itu. Soalnya takutnya karena sampai terus terang sampai saat ini sepertinya belum terlalu banyak ya yang masuk. Sementara kan ini terakhir tanggal 10 Februari ibu-ibu bapak-bapak. Jadi tinggal 2 minggu lagi nih kirim fotonya tanggal 3 dan tanggal 10. Jadi makanya kami menghimbau andai kata ada kendala, kami pihak panitia si kebersamaan bisa membantu memasukkan. Tapi kata-kata semua Bapak dan Ibu yang karang lah istilah kalau dibilang di karang gitu. Nah, itu semua bisa dikirim ke Ibu Yani. WhatsApp-nya nanti biasa setiap minggu akan dimasukkan di grup persekutuan. Paling lambat tanggal 10. Jadi tinggal 2 minggu lagi, tanggal 3 dan tanggal 10 Februari. Itu nanti akan dipilih 3 pemenang. Pemenang ke-1, kedua, ketiga. Yang pastinya ada hadiahnya ibu-ibu bapak-bapak sekalian, makanya ayo kirim. Jadi kira-kira seperti itu. Ditunggu foto-fotonya dengan kata-kata. Terima kasih ibu bapak semua. Selamat siang. Hadiahnya kue keranjang. Terima kasih. Ayo. Kasih kue keranjang 5 kilo loh kan. Fotonya. Terus semua. Terima kasih Wati. Ya, Terima kasih Pak Tira.